Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ujian akhir praktikum basis data ingin menjelaskan hasil proyek kami yaitu mengenai sistem manajemen sekolah. Di mana yang beranggotakan Dea Ananta dengan NPM 2217051054 dan saya sendiri Muhammad Pandudi Putra dengan NPM 2257051010 dan Ridho Ramadan Al-Mahdi dengan NPM 2257051120. Yang pertama di sini ada entity relationship diagram, di mana kita menggunakan 4 entitas utama, yaitu ada entitas kelas, siswa, mata pelajaran, dan nilai. Dalam entitas kelas terdapat ID kelas yang merupakan primary key dengan tipe data integer dan nama kelas dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada entity siswa dengan atribut ID siswa yang merupakan primary key dengan tipe data integer dan nama siswa dengan tipe data varchar 50 dan alamat dengan tipe data varchar 50. Dikarenakan entity kelas berelasi dengan entity siswa, maka ID kelas merupakan foreign key dari entity siswa. Selanjutnya ada entity mata pelajaran dengan atribut ID mata pelajaran yang merupakan primary key dengan tipe data integer dan nama mata pelajaran dengan tipe data varchar 50. Selanjutnya ada entity nilai dengan atribut ID nilai yang merupakan primary key dan bertipe data integer dan nilai dengan tipe data integer. Dikarenakan entity nilai ini berelasi dengan entity siswa dan mata pelajaran, maka ID siswa dan ID mata pelajaran merupakan foreign key entity nilai. Selanjutnya ada implementasinya dalam MySQL. Yang pertama yaitu membuat tabel kelas dengan cara dengan query create table class yang berisi ID kelas dengan tipe data integer, auto increment primary key, dan nama kelas dengan tipe data varchar 255 not null. Selanjutnya ada tabel siswa, yaitu dengan query create tabel siswa yang berisi ID siswa dengan tipe data integer, auto increment primary key, dan nama siswa dengan tipe data varchar 50 not null, dan alamat dengan tipe data varchar 50 not null, dan ID data integer. Dikarenakan ID kelas ini merupakan foreign key, maka kita menggunakan constraint fk ID class foreign key ID class reference class ID class. Selanjutnya ada tabel mata pelajaran, yaitu dengan query create table mata pelajaran yang dengan atribut ID mata pelajaran dengan tipe data integer dan auto increment primary key. Selanjutnya ada nama mata pelajaran dengan tipe data varchar 50 not null. Selanjutnya ada tabel nilai, yaitu dengan query create table nilai dengan atribut ID nilai dengan tipe data integer, auto increment primary key, dan nilai dengan tipe data integer. Selanjutnya ada ID siswa dengan tipe data integer dan ID mata pelajaran dengan tipe data integer. Seperti yang tadi, karena ID siswa dan ID mata pelajaran ini merupakan foreign key, maka kita menggunakan constraint fk ID siswa foreign key ID siswa reference siswa ID siswa, dan constraint fk ID mata pelajaran foreign key ID mata pelajaran reference mata pelajaran ID mata pelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Diananta dengan NPM 2217051054 dari kelas A akan menjelaskan bagian insert. Nah, setelah membuat tabel dan kolomnya, kita isikan menggunakan query insert. Yang pertama ada insert into kelas, nama kelas, values kelas A, kelas B, dan kelas C. Values ini fungsinya untuk mengisi kolom.
Lalu hasilnya akan seperti ini. ID kelas 1 nama kelas yaitu kelas A, ID kelas 2 nama kelas yaitu kelas B, dan ID 3 itu nama kelasnya kelas C. Lalu yang kedua ada insert into siswa dengan query insert into siswa dalam kurung ID siswa, nama siswa, alamat, dan ID kelas dan values. Lalu ID siswa ini kita isikan satu, nama siswa ini Deananta, alamat Kampung Baru, dan ID kelasnya kita isi satu. Kemudian selanjutnya juga sama. Lalu hasilnya akan mengoutputkan seperti ini. ID siswa 1, nama siswa Deananta, alamat Kampung Baru, dan ID kelasnya 1. Jadi mereka akan membuat seperti tabel gitu. Lalu selanjutnya ada insert into mata pelajaran dengan query insert into mata pelajaran dalam kurung ID mapel, nama mapel, values. Di sini ID mapelnya kita isi 01 dan nama mapelnya bahasa Inggris. Dan seterusnya. Lalu outputnya akan seperti ini. ID mapel 3 dengan nama mapel matematika. Lalu selanjutnya ada insert into nilai dengan query insert into nilai dalam kurung ID nilai, ID siswa, ID mapel, dan nilai values. Lalu dalam kurung 1, 1, 1, 100. 1 ini adalah ID nilai, ID siswa, ID mapel, dan ini adalah nilainya 100. Lalu outputnya akan seperti ini. ID nilai 3, ID siswa 3, ID mapel 3, nilainya adalah 90. Lalu selanjutnya ada alter table. Ini untuk menambahkan kolom, yaitu dengan query alter table kelas lokasi kelas varchar-nya 50. Lalu hasilnya akan seperti ini. Lokasi kelas. Lalu yang kedua ada alter table drop kolom. Alter table kelas drop lokasi kelas. Outputnya akan seperti ini. Jadi lokasi kelasnya akan hilang atau dihapus. Lalu selanjutnya ada alter table change dengan query alter table mata pelajaran change nama mapel, nama mata pelajaran varchar 255. Di sini outputnya dari yang nama mapel menjadi nama mata pelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Ramadhan Al-Mahdi dengan NPM 2257051020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu update. Update ini fungsinya untuk mengubah nama kelas A menjadi kelas Ilkom A. Query-nya update kelas set nama kelas sama dengan kelas Ilkom A where ID kelas sama dengan 1. Ini contohnya. Kemudian select itu fungsinya menampilkan kolom tertentu. Query-nya ya select from class where ID kelas dengan 2. Ini juga sama, contohnya seperti ini. Terus menampilkan semua data dalam tabel. Query-nya select nama mata pelajaran from mata pelajaran. Contohnya seperti ini. Kemudian menampilkan dengan random sebagainya select nama mata pelajaran mata pelajaran order by run dalam kurung limit 2. Contohnya seperti ini. Kemudian ada function charlet. Query-nya select nama kelas charlet dalam kurung nama kelas as panjang nama kelas from class. Nah, ini contohnya. Terus ada insert query-nya adalah select nama mata pelajaran insert dalam kurung nama mata pelajaran B from mata pelajaran.
Contohnya seperti ini. Terus create date yaitu apa tuh, menampilkan tanggal gitu. Query-nya select curate underscore date dalam kurung. Contohnya seperti ini. Terus ada uppercase. Uppercase itu ngebuat tulisan jadi kapital semua. Query-nya select upper dalam kurung nama mata pelajaran from mata pelajaran. Contohnya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.